Thank you Kak Gedis, that was good. Saya belajar satu hal ya adalah respon saudara. Hubungan itu adalah tentang respon, betul ya. Saya mencintai Aaron mencintai saya, begitu. Kak Mary mencintai Kak Aldi balas lebih mencintai asik Kak Mary. Begitu juga yang saya pelajari juga waktu Kak Edi sharing pergumulan gitu ya. Dan malamnya langsung merespon doa bareng katanya sama Kak. Benar gak sih Kak? Benar. Terus kayak yang tadinya hubungannya renggang sebagai suami istri, kemudian mulai rekat kembali, asik. Anak kelima berarti. Ada yang yes lah ya. Udah, enggak ya. Mari kita ada di minggu keempat, minggu terakhir bulan ini, betul ya. Kita sudah 1 bulan mempelajari tentang Rahab. Kalau di sekolah biasanya ada ujian akhir semester, ujian tengah semester. Kita mau ujian juga hari ini ya. Boleh Cak, saya punya beberapa pertanyaan. Saya mau tanya kepada satu orang aja. Boleh siapa ya? Rangga deh, Rangga. Boleh. Rangga, saya punya 6 pertanyaan. Jawab semua pertanyaan. Nomor 1. Dalam apa nih? Yosua pasal yang kedua. Yosua mengirim A, 2 orang mata-mata, B, 12 orang pengintai. Jawabannya? Datang gak dia minggu lalu? 1 bulan. Oh, dibantu oleh Kesha dan saudaranya Seva. Ya, oleh bertiga. Pertanyaan pertama, jawab. Jawabannya A. A. Mungkin. 2 orang mata-mata, betul? Betul. Next, pertanyaan kedua. Kedua orang mata-mata tersebut tinggal di rumah A, Rapunzel, B, Rahab. Jawabannya B. B, betul ya, tinggal di rumah Rahab. Nomor 3, Rahab adalah seorang A, perempuan Sundal, B, perempuan Sunda. Jawabannya A, perempuan Sunda. Perempuan Sunda, betul. Nomor 4, oleh Rahab kedua pengintai disembunyikan di A, atas soto rumah, B, atas genteng. Mulai mikir nih, biasanya kalau jawab begini mulai lirik kiri, mulai lirik kanan. Kalau di sekolah nih, gimana? Jawabannya mungkin A. Oh, mungkin. Benar. Lagi kalau ujian kadang-kadang ada jawaban yang kita nggak yakin, udah isi aja ya daripada nggak dapat nilai. Betul, jawabannya atas soto rumah. Beda ya sama genteng. Kalau genteng di atasnya lagi ya. Next. Nah, kedua orang mata-mata diminta Rahab lari ke pegunungan bersembunyi selama lamanya B, 3 hari. Jawabannya B. 3 hari, betul. Kelamaan kalau selama-lamanya. Next, jika Rahab kaum keluarganya mau selamat, ia harus mengikatkan tali dari benang A, layangan, B, kirmizi. Kurang yakin juga ini. Benang apa? Kayaknya ini A. Ya, kayaknya ini A ya. Benang layangan. Gak dong, masa pakai layangan, tali kirmisi dong. Dari benang kirmisi, salah satu. Udah selesai? Sudah selesai ya. Terima kasih, nilainya 90 hari ini, thank you. Itu ya ceritanya, saudara masih ingat ya? Masih ingat? Masih boleh? Masih ingat? Tentang Rahab ya, dia seorang perempuan Sundal. Bukan perempuan Sunda, kalau perempuan Sunda ada di Bandung. Pagi hari ini kita mau belajar lagi dan lagi tentang Rahab. Judulnya seperti Rahab. Hari ini kita mau belajar sebuah 3 poin. Take a stand ya, kalau secara keseluruhan bulan ini. Seperti Rahab. Let's take a stand seperti Rahab. Itu ada di dalam pasalnya Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Kita nggak usah baca semua ya, karena kita sudah ujian hari ini ya kan. Bulan depan kita belajar hal yang baru. Next pasal. Yang pertama seperti Rahab, apa sih seperti Rahab? Yuk next yuk. Yang pertama seperti Rahab, saudara. Seperti Rahab yang adalah seorang sundal. Kita pun adalah orang berdosa yang dikasihi. Sama seperti Rahab. Saudara dan saya
adalah seperti perempuan sundal. Artinya kita nih sama orang-orang berdosa, tapi dikasihi Allah. Enggak karena dosanya beda kita boleh menghakimi orang. Bukan karena jenis dosanya beda maka kita bilang saya lebih baik dari dia. Karena dosanya beda. Enggak. Yang dilakukan Rahab sebagai perempuan sundal cukup bisa membuat kita juga, bukan cukup bisa, sama sepertinya dengan yang kita lakukan, membuat kesalahan dan menjadikan kita manusia yang berdosa juga. Karena dosa enggak ada kadarnya. Enggak ada dosa, mohon maaf, Kak Jun di belakang, lebih banyak dosanya daripada Ruth Intan Binari. No, sama. Cuman mungkin jenis dosanya beda. Tapi sama-sama orang berdosa. Tapi jangan stop sampai di situ. Tapi juga kita sama seperti Rahab, kita orang-orang yang dikasihi. Makanya saya tulis hidup percaya kita ini anugerah. Rahab tuh dapat anugerah. Percaya pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita dapat anugerah yang sama. Yesus, kita pernah belajar dari Pastor Yoksin waktu itu ya, bahwa Yesus itu lahir dari nenek moyangnya gitu ya, keturunannya dari Rahab. Boleh next slide? Nah ini kira-kira Salmon ya, itu ada di Matius 1 ya. Salmon tuh menikah dengan Rahab. Akhirnya Rahab menikah, puji Tuhan gitu ya. Dan dia memperanakan namanya Boas. Boas ini seorang yang kata Pastor Yosi kaya raya, kaya banget gitu ya. Dan kemudian dia menikah dengan seorang perempuan asing juga. Namanya Ruth gitu ya, menikah. Salah satu perempuan juga yang luar biasa itu asik, luar biasa. Nah mereka punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai, Isai punya anak namanya Daud. Dari Daud sampai kepada masa pembuangan Babel ada 14 keturunan. Turun lagi ke bawah ada 14 keturunan sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau mau diurut, Yesus itu nenek moyangnya siapa tadi? Perempuan siapa namanya? Rahab. Seorang perempuan Sunda. Nah bayangkan Yesus menanggung tanda kutip beban moral, beban keluarga yang salah satunya adalah perempuan Sunda. Coba kita mulai bisa imajinasikan, berpikir. Ini amit-amit, tapi coba ya amit-amit. Pastor Aaron, seorang pastor, 14 keturunannya, atau enggak kejauhan 14 keturunannya. 5 keturunan ke bawah Pastor Aaron. Salah satunya perempuan Sundal. Apa yang saudara hari ini pikirkan? Bagaimana beban kami gitu ya? Atau ke atas neneknya? Adalah seorang perempuan Sunda. Bukan sebuah hal yang dibanggakan, betul? Bukan sesuatu hal yang indah untuk di-share. Saya punya seorang nenek saya perempuan Sundal. Nggak enak ya, betul. Kecuali saya punya oma, saya punya opa, seorang pendeta. Mana lebih enak saudara? Of course pendeta. Nggak ada sebuah kebanggaan lahir dari perempuan Sunda. Tapi ingat, Yesus mau loh lahir dari keturunan yang seperti itu. Yesus siap loh, pasti. Yesus siap loh disebut keturunan perempuan Sunda. Bukankah dia Tuhan yang baik berarti? Hidup Rahab, hidup saya, hidup saudara, artinya gini, kita ini dicangkokkan. Dicangkok artinya cuma diambil gitu ya, diambil liar begitu, dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Akhirnya mampu ini menghasilkan buah-buah kebenaran. Sama kayak Rahab, cuman diambilnya sama Tuhan, dianugerahkan, dicangkok. Makanya benar kata-kata hidup ini anugerah.
Kalau nggak ngerti, kalau nggak sadar, sadarlah pagi hari ini. Hidup ini cuma anugerah. Dicangkokin gitu. Diambil dari sampah, dari lumpur, dari yang enggak, tempat-tempat yang harusnya kita mati gitu. Harusnya kita binasa, bukan hanya mati, binasa. Pagi hari ini sadari kita sama seperti Rahab. Kita semua adalah orang berdosa, tapi dikasihi Allah. Yesus lahir dari perempuan yang seperti ini. Yesus mau tanggung rasa malu. Lahir dari seorang perempuan Sunda. Ingat, jangan menghakimi. Negur boleh, menghakimi beda saudara. Menegur boleh, menghakimi beda. Gak bisa lagi nih kita nih sekarang hidup menghakimi orang. Hanya karena apa? Jenis dosanya beda. Karena sejatinya kita juga adalah orang berdosa. Tapi dikasihi Allah. Itu yang pertama. Lanjut, yang kedua. Seperti Rahab yang terlibat dalam rencana besar Allah bagi Israel. Artinya saya percaya juga saudara dan saya juga gini, Tuhan memiliki rencana juga buat saudara dan saya dalam kerajaan Allah, dalam dunia, dalam hidup apa ya, dalam hidup sehari-hari, hidup berkeluarga, hidup berbisnis, hidup sekolah. Tuhan juga punya rencana yang besar. Masalahnya besar ini sebuah kata yang apa indikatornya besar gitu kan? Apa tuh besar tuh apa? Nah kita nggak ngomongin tentang sesuatu besarannya manusia. Artinya, coba push our mind gitu ya, dorong sedikit pemikiran kita bahwa ketika kita berkata kita punya rencana yang besar, nah besarnya itu kualitasnya Allah. Bukan kualitasnya Pastor Yoksin, Aaron, care group leader, enggak. Besaran kapasitasnya Allah. Jadi bukan besar-besar yang yang dilihat manusia begitu ya, tapi yang dilihat oleh Allah. Makanya penuhilah atau milikilah panggilan masing-masing. Masing-masing panggilannya berbeda, betul ya. Nah, Rahab ini Yosua 2 ayat 4-6 apa yang dia lakukan? Dia membantu gitu ya. Kedua orang mata-mata ini untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga Rahab itu kayaknya secuil gitu ya. Secuil tetapi dialah yang memberikan harapan besar bagi bangsa Israel. Untuk mereka punya sebuah iman masuk ke dalam tembok Yeriko. Kelihatannya kecil gitu ya. Kelihatannya ya Rahab nih cuman melakukan hal yang gak gede-gede amat lah begitu ya. Apa sih cuman nyembunyiin doang gitu ya. Atau turunin mereka dari tembok. Suruh mereka lari, kayak kasih advice begitu. Kasih masuk atau kasih saran, kasih jalan keluar sedikit gitu ya. Kelihatannya. Namun ternyata hal itu membawa dampak yang besar bagi satu bangsa. Mungkin kata-kata kita ke orang mungkin kecil, tapi mungkin juga kata-kata itu memberi harapan bagi satu keluarganya. Jadi jangan pernah anggap besaran kapasitas itu harus yang dilihat manusia. You gak pernah tahu apa yang mampu Tuhan lakukan lewat perkataan yang sederhana. Itu baru perkataan ya, belum perbuatan. Saya mau fokus di sini saudara. Rencana besar Allah khususnya bagi kita di gereja Tuhan. Apa bedanya pemilik rumah dengan tamu? Nah, ini pertanyaan. Apa bedanya? Erin bisa tahu nggak?
Apa bedanya kamu jadi pemilik rumah dan kamu seorang tamu? Nah, apa bedanya? Kalau di rumah apa? Kalau di rumah tamu gimana? Bedanya kalau kita pemilik rumah, di rumah kita sendiri kita boleh bebas melakukan apa saja. Tapi kalau kita di rumah tamu, kita harus jaga sikap. Jaga sikap, oke. Mana mama papanya nih? Betul ya. Di rumah berarti Erin apa adanya ya, jadi apa adanya. Langsung gini papanya. Artinya gini saudara, betul. Tapi hari ini ada satu lagi. Bedanya pemilik rumah sama tamu, kalau pemilik rumah itu selain apa adanya bisa ngapain aja, dialah yang melayani rumahnya, gitu. Dialah yang membereskan rumahnya. Erin beresin rumah? Puji Tuhan, ya. Benar gak? Masa saya yang datang ke rumah Erin, ke kamar Erin, masa saya yang sapu, saudara? Enggak dong. Ini rumah. Gereja Tuhan ini rumah. This is the house. Jadi panggilannya apa dong kalau di rumah? Melayani, serve. The call-nya apa dong? Serve. Serve the house, bukan serve the pastor. Serve the house. At the same time kita serve the God. Nggak perlu disuruh. Kalau lihat ada yang bocor rumah kita ya kan, kita pasti pengennya inisiatif benerin. Nggak perlu dimarahin kalau lihat cucian piring numpuk, ya pasti mau nggak mau lah nyuci, orang itu rumah. Bedanya kalau tamu nggak lakukan itu, kalau tamu disambut, kalau ada tamu dilayani tamunya. Saya kalau ke rumah Jay, sering lah ya ke rumah Jay. Jay layani saya, ya Jay ya. Saya nggak pernah ya layani kamu. Iyalah, Jay yang ambilin mak nasi, walaupun nanya juga sih sama mamanya, mak nasi mana mak gitu kan. Mak ini piring, tapi saya dilayani. Saya dilayani di rumah Jay. For the church, gitu ya. Kalau kita bisa apa? Banyak saudara, banyak sekali. Yang kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Yang saya syukuri dan saya nikmati pelayanannya. Kayandi, Kafili, boleh terlibat mempersiapkan TYC musik ya kan. Para pemain musik, ngajarin mereka. Itu sacrifice loh. Tapi buat saya pribadi, karena mereka tahu dan mereka rasa this is the house, this is my house, this is our house. Ada kebutuhan, aku jump in, aku bantu di situ. Kak Holdi, apa ya Kak Holdi? Banyak Kak Holdi dari mungkin sebelum saya ada di sini. I believe you are the owner of this house. Pemilik rumah. Waktu mau Natal, saya tanya Kak Holdi bisa nggak nih ditempel begitu lampu-lampu. Terus saya, kakak ada sarang-sarang laba-laba bisa bantu nggak? Gitu. Kak Holdi yang bantu. Supaya kalau ada tamu pas Natal nggak lihat ada lampu sih bagus, cuman di sudut-sudut tuh ada sarang-sarang laba-laba. Dia bersihin. Bahkan lebih lagi saya nggak minta, cuman beliau bersihin juga itu fan. Kipas angin ya dibersihin. Wah, itu kan small things matter ya. Buat saya kayak dahsyat nih orang. Wah, dahsyat yang memiliki Kak Holdi, asik. Mencintai seorang pria yang, dicintai seorang pria yang mau do more than what it's supposed to be gitu. Apa yang diminta. Hal-hal kecil loh saudara. Dan yang lain, Kak Ivon tahu-tahu datang bawa kolak lah gitu kan. Itu kalau nggak ngerasa di rumah apa gitu, nggak mungkin. Pasti karena feel this is the house. Mau melayani lebih, mau memberi lebih gitu.
TYC, what you can do. Satu hari Erin datang ke saya bilang, Kak kita kasih ide, cuman ide nih, kasih ide bikin Reels Instagram, anak sekarang kan ya, Reels Instagram buat Natal. Ya bolehlah aku support kamu yang bikin, kamu yang kasih ide, aku yang pantau aja ya gitu. Dia yang bikin, dia yang kerjakan semuanya. Dia share, saya share juga di Instagram saya. You know what happened? Salah satu setelah lama itu udah saya post mungkin 2 mingguan, seorang kawan datang pada saya, WA, ya DM, Ruth, kamu melayani TYC ya, maksudnya pemuda, iya. Ini teman baru kenal juga. Saya punya adik di Tondano, bisa kamu layani? Lihat bagaimana lewat ide, lewat sebuah gagasan, Tuhan bisa kirim seorang jiwa. Erin mah gak tahu ya Rin, pernah kepikiran lewat Reels ini aku dapetin 1 jiwa? Gak pernah. But lewat sebuah ide pun, ternyata Erin terlibat di dalam rencana besar Allah. Jadi saudara, if you are the owner of this house, dan saya percaya kalau pemilik rumah itu beda sama tamu. Amin? Yang namanya pemilik rumah, ada yang kotor gitu ya, ada sampah, nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Saudara di rumah ngeludah sembarangan? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Lagi jalan, tiba-tiba, enggak kan? Enggak lah, di rumahnya dirawat lah, rumahnya dipelihara. So if this is the house, saya percaya saudara pemilik rumah. Let's serve the house, amen. Let's serve the people. Sama seperti Rahab, yang terlibat di dalam rencana besar Allah. Saudara dan saya juga punya panggilan untuk terlibat di dalam rencana besar Allah. Katakan yes, yes. Wah kurang semangat, yes, yes, amin. Amin, 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 amin. Next yang terakhir, waduh udah sampai yang terakhir. Seperti Rahab, nah yang menyelamatkan keluarga dan generasi selanjutnya. Boleh baca deh ya, Yosua 2 ayat 12 sampai 13. Yosua 2. Bisa salah seorang bantu saya bacakan? Kak Odi, boleh Kak Odi? Yosua pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua, Yosua 2 ayat 12 sampai 13, silakan. Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Terima kasih. Amen. Rahab ini punya sebuah hati untuk selamatin keluarga dan generasinya. Dia bilang gini, kalau beri kepadaku sebuah tanda katanya, minta kepada kedua mata-mata. Kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, sama seperti Rahab yang punya hati buat nyelamatin bangsa, buat nyelamatin keluarga dan generasi selanjutnya. Saya mau encourage, bisa nggak kita juga sama seperti dia punya hati yang mau nyelamatin keluarga, menyelamatkan teman-teman kita mungkin, kerabat-kerabat kita, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Bukan tugas pastoral, tim pastoral aja loh.
Dan bukan tugas care group leader aja untuk jangkau jiwa. Tetapi hari ini panggilannya adalah buat satu gereja di tempat ini, bahwa sama seperti Rahab punya hati yang nyelamatin orang, yuk sama-sama kita punya hati yang mau nyelamatin orang juga. Karena kita sudah diselamatkan lebih dulu, betul? Anugerahnya buat kita pertama-tama, tapi kemudian jangan stop di kita. Kalau Rahab ini mikirin diri sendiri, ya dia akan nyelamatin diri sendiri aja. Tetapi si perempuan sundal ini, dia punya hati nyelamatin orang, menyelamatkan keluarganya. Kalau saudara nanti baca di Yosua 6 ayat 22 sampai 23, boleh buka satu lagi. Ini akhirnya nih, bener gak ya? Ini akhirnya siapa aja yang dibawa sama si Rahab ketika tembok Yeriko runtuh gitu. Seperti janjinya dua orang pengintai ini ya, Yosua 6. Saya baca Yosua 6. Ayat yang ke 23. Bentar ya. Yosua 6 ayat yang ke 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar ini. Ada Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang-orang yang bersama dengan dia. Bahkan seluruh kaum keluarganya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Saudara, keselamatan gak milik kita aja. Hari ini kita dipanggil, sebuah panggilan buat kita juga nyelamatin generasi di luar sana. Keluarga kita. Memang benar ada ayatnya, next. Memang benar ada ayatnya. Kisah 16 ayat 31. Ayat 31 ini tentang Paulus dan Silas ya yang keluar dari penjara karena pekerjaan roh. Jawab mereka, si kepala penjara ini takut dan dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Memang benar ada ayat itu. Satu orang percaya katanya seluruh rumah diselamatkan, begitu ya. Tapi jangan ayat itu berdiri sendiri. Salah. Ayat itu harus digabung, harus tertempel dengan ayat selanjutnya. Lalu, mereka Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya. Yang pertama-tama dan yang kedua kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Jadi ayat satu orang selamat seluruh isi rumahnya selamat itu gak berdiri sendiri. Itu harus ada tindakan selanjutnya, yaitu beritakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalamnya. Artinya tanggung jawab kita. Kalau mau selamat harus diberitakan tuh firman Tuhan. Nggak bisa lagi sekarang, mohon maaf, cuman papanya aja yang ke gereja lalu berharap anak istrinya selamat. Atau mamanya aja yang ke gereja kemudian berharap keluarga besarnya selamat. Tanpa diberitakan firman. Beberapa ayat ya saudara, Ulangan 11 ayat 19. Dia bilang gini, ini bangsa Israel diajarin Tuhan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Ngomong. Gitu ya. Jadi anak-anak mungkin begal telinganya ya kalau mama papanya sering ngomong. Terus hari ini kamu diomongin gak sama mama? Senyum-senyum pasti iya. Iya ya. Nah ini. Ada ayatnya, mama kamu ngomong karena ada ayatnya ini. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, anak muda jangan pusing, jangan bosen kalau dikasih tahu orang tua. Karena kita hanya ngikutin perintah Tuhan. Membicarakan apa sih? Membicarakan tentang Tuhan. Ngomongin tentang Tuhan. Hei, ayo bangun pagi. Ayo belajar, ayo doa dulu sebelum ke sekolah.
Jangan lupa kalau ada teman yang susah dibantu, jangan dibanting, jangan disengkat. Mak, ada yang membuat hatiku kacau, gundah gulana. Ya, udah maafin. Ya udah, atuh berdoa, doain dia. Tuh orang tua tuh biasanya ya. Karena ada ayatnya, dibicarakan, memang harus dibicarakan. Orang tua yang tadi saya bilang, you harus aktif sekarang. Membicarakan firman. Kalau mau anak-anaknya selamat. Gak bisa tuh cuman diem aja. Gak bisa cuman diliatin aja anaknya semakin lama semakin tanda kutip binasa. Ya udahlah terserah dia mau apa, dia udah gede. Gak bisa saudara. Ini gak ada batasan umurnya. Harus terus tuh dibicarakan. Yang kedua, Titus 7 bilang, Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi gak hanya bicara, kalau bicara doang kosong tanpa perbuatan. Dan kalau perbuatan doang tanpa bicara juga saya pikir kurang kuat. So, panggilan kita kalau kita mau selamatin keluarga kita mau selamatin generasi kita dan keturunan-keturunan kita, saudara mulai hari ini harus membicarakan firman dan melakukannya. Gak boleh cuman pilih, wah saya orangnya gak bisa ngomong, udah saya lakukan aja lah biar mereka lihat. Ternyata enggak gitu saudara, anak-anak perlu dibicarain juga. Udahlah saya bicara aja tapi saya gak lakukan, ya gak bisa gitu juga. Anak-anak saudara cerdas, dia mau lihat yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan. Baru itu jadi sebuah kekuatan nyata buat mereka gini, akhirnya juga diselamatkan. Yesus kan waktu bilang saya mengasihi engkau gak cuma ngomong doang, betul? Dia datang ke bumi, dia bilang, hey, I'm really loving you. Aku sungguh-sungguh loh, aku sungguh-sungguh. Sebuah pembicaraan panas antara saya dengan Sasha dan Erin. Kalau Tuhan tahu nih Adam dan Hawa gagal, Adam gagal jadi manusia sama Hawa, ngapain diciptain? Pikirin, saya bilang gitu. Apa jawabannya? Tuh anak-anak itu udah mulai saya suruh pikir hal-hal yang bikin pusing. Kak, saya gak bisa tidur semalam. Apa jawabannya? Gak tahu. Saya malah makin pusing. Saya pikir benar juga ya. Kalau memang udah tahu nih si Adam gagal, ngapain diciptain? Dia tanyalah ke Vera yang S1 Alkitab Teologi. Bingung juga dia, ketawa-ketawa semuanya satu kata. Benar gak? Pernah gak berpikir gitu saudara? Tapi toh Tuhan tetap ciptain, jadi agak sedikit melebar ya. Tapi ini bagian proses dari kita membicarakan Tuhan. Lagi kerja, lagi duduk, lagi makan. Waktu itu lagi makan ya, tiba-tiba saya nanya aja tuh. Kalau saudara pengen tahu jawabannya, tanyalah Erin dan Sasha dan Vera. Mereka tahu sekarang jawabannya. So, untuk menyimpulkan semuanya saudara. Hari ini kita sadar bahwa seperti Rahab, kita orang berdosa namun dikasihi. Setelah kita dikasihi, saudara, kita punya tugas untuk kita terlibat dalam rencana besar Allah, khususnya di rumah ini. Terakhir, people is our mission. People is my mission. People is my mission. Remember, number bukan misi kita loh. Tapi number itu ngikutin kalau misi hati kita tuh people gitu. Ngerti gak? People is our mission. Gak pernah number itu jadi misi kita. Tapi kalau people is our mission, I believe the church akan penuh. Karena the misi bukan numbernya,
Tapi people-nya artinya apa? Mami Jun, Kak Jun setiap kali buka toko ya kan, banyak pelanggan. People is my mission nih hari ini. Wah, gue ngomongin Tuhan, gimana? Apa kabar ini? Oh, ini cerita lah ya, mengeluh ya biasa ya teman-teman. Aku doain mau gak hari ini? Simple ya. Kamu lagi perlu apa hari ini? Jualan sih, tapi tetap people is my mission. Cari duit sih, tapi people is my mission. Jangan kaget kalau gereja ini juga nanti akhirnya gak cukup orang, gak cukup tempat karena orang-orang berdesakan cari Tuhan. Kenapa? Karena tuan rumahnya nih punya hati misi. Karena pemilik rumahnya punya hati jiwa-jiwa. TYC punya hati buat teman-temannya. Banyak yang di luar, jangan diam. This is your calling as well. Jangan this is for my parents, ini buat orang-orang nih yang udah tua-tua. No, this is for you as well. Go out, main yang banyak, gak apa-apa ya mama papa ya. Main yang banyak tapi gini, people is my mission. Bukan ngabisin duit orang tua. People is my mission. Aku gak akan kaget kalau TYC-nya banyak bertumbuh. Karena every time si Aurel bikin kuku, sambil curhat-curhat. Endingnya bukan bikin kuku doang, tapi doain orang. People is my mission. Ini gampang banget nih di guide-nya. Kalau satu gereja nih kita sama, satu visi. So hari ini saudara, kiranya boleh kita tutup bulan ini dengan take the calling gitu, take a stand. Ambil pilihan saudara sekarang mau di mana? Pilih pilihan saudara. Mau cuman cari untung doang setiap hari, atau anak muda TYC cuman mau nongkrong doang gak jelas, I'm so sorry. Atau kamu mau nongkrong sambil punya sebuah visi, people is my mission. Atau kita mau kerja bisnis sekarang dengan sebuah visi, people is my mission. Kerja di kantor dengan sebuah visi, people is my mission. Number is never about, number tuh gak pernah jadi misi kita saudara, but the people it is. Tuhan gak pernah nyelamatin kebun dunia karena number, karena nomor cuma, enggak. Karena people-nya, karena kitanya. Even walau cuma satu dicari, gembala yang baik, so it's not about the number, it's about kita. You and me. Amen. It's good. Tuhan baik. Coba bilang kiri kanan, Tuhan baik ya. Tuhan baik ya. Bilang, people is my mission. People is my mission. Mari kita berdoa saudara. Kami kagum Tuhan akan perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan oleh pada seorang wanita sundal namanya Rahab. Kami kagum betapa Engkau mengasihi seorang wanita yang hidupnya enggak sempurna. Kami kagum bagaimana Engkau mampu mengubahkan hidupnya menjadi terobosan yang besar bagi sebuah bangsa. Bahkan dari hidupnya yang hancur lahir seorang juru selamat. Bahkan dari hidupnya yang seharusnya enggak ada masa depan, lahirlah juru selamat kami Yesus Kristus. Kami kagum bagaimana Engkau mampu lakukan hal-hal yang mustahil bagi kami. Karena itu kami pagi hari ini belajar seperti Rahab. Kami tahu kami berdosa, tapi kami sadar kami dikasihi. Kami tahu mulai hari ini kami punya panggilan yang besar di dalam rumah Tuhan.
Tapi juga kemudian kami yakin dan kami sadar pagi hari ini bahwa kami punya panggilan yang jauh lebih besar di luar sana. Taruh dalam setiap hati kami mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Aku berdoa buat setiap generasi demi generasi di gereja ini. Dari generasi sekolah minggu Tuhan, mereka sudah boleh mulai mengasihi teman-temannya. Aku berdoa buat generasi TYC Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka yang juga mengasihi jiwa-jiwa. Aku berdoa biar Tuhan yang mampukan mereka, Tuhan yang menerobos hati mereka, supaya mereka boleh melangkah keluar dari zona nyaman mereka, dan mereka boleh keluar, cari jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Aku berdoa buat generasi orang tua Tuhan, dan generasi yang lebih tua lagi Tuhan. Oma, opa Tuhan, aku berdoa biar kiranya sampai akhir hidup kami gak berhenti mengasihi jiwa-jiwa. Aku berdoa Tuhan, panggilan ini tetap sampai selamanya. Aku berdoa Tuhan, sampai kami tutup mata, kami tetap mengasihi jiwa-jiwa. Kami gak stop sharing tentang Tuhan. Kami gak stop membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami gak stop melakukan kebenaran firman Tuhan. So I pray Tuhan, tanpa Tuhan kami gak mampu. Tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Hanya Tuhan yang mampukan kami. So aku berdoa meteraikan setiap kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama bilang amin.